Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim, NIM 071. Di sini saya akan menerangkan tentang objek formal ilmu dakwah. Sebelum saya menerangkan tentang objek formal ilmu dakwah, alangkah lebih baiknya kalian subscribe dulu. Saya hitung 1 sampai 3 ya. Nanti langsung kita mulai ke video tentang objek formal ilmu dakwah. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan objek formal ilmu dakwah. Ilmu dakwah adalah kumpulan pengetahuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikembangkan oleh umat Islam dalam susunan yang sistematis dan terorganisir mengenai manhaj melaksanakan kewajiban dakwah dengan tujuan berikhtiar mewujudkan khairul ummah. Dalam ilmu dakwah ada 2 objek kajian tentang ilmu dakwah. Yang pertama ada objek material dan yang kedua ada objek formal. Tapi di sini saya akan menerangkan tentang objek formal saja karena objek material sudah dibagi dalam tugasnya masing-masing. Saya di sini dapat tentang objek formal ilmu dakwah. Yang objek material itu ada di teman saya. Jadi langsung saja, objek formal ilmu dakwah merupakan suatu objek yang dapat membedakan dari objek kajian disiplin ilmu lainnya. Objek ilmu dakwah adalah pengelolaan, penyampaian, dan penginternalisasian pesan-pesan keagamaan kepada seluruh perilaku manusia dalam interaksi religius di masyarakat. Dengan kata lain, objek formal ilmu dakwah itu adalah proses pengelolaan, penyampaian, dan penerimaan ajaran Islam untuk merubah perilaku individu atau kelompok dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Amrullah Ahmad, objek formal ilmu dakwah adalah mengkaji salah satu sisi objek material, yaitu dengan kegiatan kita mengajak umat manusia agar melaksanakan kewajiban agama Islam atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua segi kehidupan. Bentuk mengajak di sini terdiri dari mengajak dengan lisan atau dakwah dengan bilisan, dakwah dengan perbuatan, keteladanan, demonstrasi, dakwah pembangunan, dan aksi sosial atau dakwah bilhal. Berdasarkan objek formal ilmu dakwah yang berorientasi pada sistem mengajak atau menyampaikan, selanjutnya kita kembangkan di berbagai jurusan yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Yang pertama, mengajak dengan lisan, kemudian itu dikenal dengan tabligh Islam atau tabligh akbar, dan ini menjurus ke jurusan KPI dan BPI. Sebab mengapa? Jurusan KPI itu lebih terfokus kepada media sosial atau komunikasi penyiaran Islam. Dalam lingkupnya itu masal atau kelompok banyak yang di sini yang bersasaran individu dan kelompok. Yang kedua, mengajak dengan tindakan nyata. Ini yang kemudian menjadi kegiatan dakwah dalam pengembangan masyarakat Islam atau jurusan PMI. Dengan memberikan contoh yang baik sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga akan terbentuk sistem masyarakat yang islami melalui aksi sosial, ekonomi, dan lingkungan Islam. Dan yang ketiga, mengorganisir dan mengelola kegiatan dakwah dalam bentuk organisasi agar mampu menyelesaikan permasalahan umat yang lebih kompleks.
Untuk mewadai hal tersebut, dibentuklah jurusan manajemen dakwah untuk mengelola sistem kegiatan dakwah. Meskipun sudah terbentuk sedemikian rupa, objek formal ilmu dakwah masih sering terjadi kekaburan atau kekurangjelasan dalam memfokuskan kajian tersebut, baik dalam sisi status, proses, sistem, maupun strukturalnya. Hal ini mempunyai perangkat teori mikro yang mampu menjadi hamparan dalam setiap melihat persoalan dakwah. Bangunan teori ini menjadi alasan ilmu dakwah belum dikatakan sebagai disiplin keilmuan yang utuh. Metode terbaik dalam mengatasi masalah tersebut adalah terus-menerus melakukan pendekatan transdisipliner dan kecenderungan berinteraksi antara disiplin ilmu dakwah dengan disiplin ilmu lainnya. Oke, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.